Hari ini saya antusias banget karena saya akan menjadi bagian dari keramaian masyarakat Sijunjung yang akan melakukan salah satu tradisi mereka, yaitu Mangala. Masukin goa yang lembab dan becek karena tempat seperti ini adalah habitat si punggua. Wah, dapat sendiri. Nah, saya tuh sebenarnya tuh masih ngebayangin gitu loh. Emang bisa ya kopi dari daun karena wanginya teh banget. Bumi Minangkabau memang tak pernah kehabisan cerita untuk petualangan saya. Hari ini saya antusias banget karena saya akan menjadi bagian dari keramaian masyarakat Sijunjung yang akan melakukan salah satu tradisi mereka, yaitu Mangala. Nah, kira-kira seperti apa Mangala? Ikuti terus jejak saya, Jejak Petualang. Mangala hanya bisa dilakukan di bagian sungai yang alirannya terbelah menjadi dua. Karena teknik ini akan membendung aliran yang lebih kecil. Wah, jadi yang sedang kami lakukan adalah melakukan pembuatan bendungan secara alami. Caranya adalah tinggal ambil batu-batu yang ada di sekitaran sini terus kita tumpuk, atau bisa juga tanah di bendung. Tujuannya adalah untuk memberhentikan arus sungai dari sini biar sana lebih kering. Walaupun semua job desk-nya sama, yang penting kita sekuat tenaga aja kayak cowok-cowok nih. Mereka kan lagi ngangkat batu yang besar-besar, kalau kita kan nggak kuat ya. Begitu juga untuk ibu-ibu, sekuatnya mereka juga. Tak hanya bagian sini, aliran bagian bawah juga dibendung lebih dulu, supaya ikan-ikan benar-benar terperangkap. Karena sudah menjadi bagian dari tradisi, kegotong royongan dalam Mangala sangat kuat terasa. Jika ada bagian bendungan yang masih bocor, semua langsung berusaha menutupinya supaya acara mencari ikan bisa segera digelar. Di situ bagian anak-anak sama cewek-cewek masih ada aliran air, sementara di bagian cowok-cowok ya udah mulai berhenti. Karena semua tumpah ruah di sungai, nggak jarang jika keisengan-keisengan kecil pun terjadi. Nih, tempat terakhirnya adalah taruh terpal. Terus saya sama udah lagi ngeganjel biar make sure benar-benar nggak ada air yang lewat di sebelah sana. Ini udah segini udah. Dulu, sebelum ada plastik atau terpal, masyarakat biasanya menggunakan ranting kayu, dedaunan, dan tanah untuk menyumbat kebocoran bendungan. Tapi, pasti membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membendung satu persatu. Bagian sini sudah mulai kering, sekarang giliran kita untuk mencari mangsa. Ikut jejak saya, Jejak Petualang. Mana aku? Kepleset. Dapat lumayan ini. Pembendungan kedua bagian aliran belahan sungai ini menjadikan lokasi Mangala layaknya kolam. Ceng, ini adalah salah satu tangkapannya, pufferfish. Tuh, dia tuh mengembang gini kalau merasa terancam. Dan dipegang ini tuh kayak ada kretek-kreteknya gitu loh, kayak berasa bola, nggak ada apa-apa di dalam tapi ada getarannya. Lucu ya?
Ukuran ikan-ikan hasil tangkapan memang tidak besar-besar karena aliran yang kami bendung juga dangkal. Jadi, yang kami dapat ya ikan-ikan yang memang terjebak dan bersembunyi di balik bebatuan sungai. Nah, ini dia nih salah satu ikan yang saya tangkap hari ini, namanya Bagarius. Dan ini adalah ikan purba. Kalau orang sini namanya apa? Situka. Situka. Baru dapat satu. Setelah ini kita cari lagi. Dan ini adalah ikan sili. Tuh, licin, tapi harus hati-hati megangnya karena di punggungnya sini tajam banget. Sebenarnya ada cara dan teknik tersendiri supaya kita nggak capek kejar-kejar ikan. Selain itu, juga harus hati-hati karena batu di sungai ini licin-licin sekali. Nah, biar cepat ngambilnya kita harus goyang-goyangin kaki kayak gini biar ikannya pusing terus naik ke atas dan lebih gampang buat kita ngambil. Meski bukan ikan-ikan besar, tapi dari hasil tangkapan sudah cukup terbukti bahwa sungai ini masih terjaga. Ini ada bubu yang dipasangkan, kemudian di atasnya ditahan sama daun-daun dan batu-batu seperti ini. Fungsinya adalah untuk menangkap ikan-ikan yang pingin keluar gitu. Justru di sini pasti banyak ya dalamnya ya. Ya coba kita lihat ya. Udah nih. Ah, itu Wah, gede-gede lagi tuh. Ini dia tangkapannya lumayan banyak nih dari perangkap luka. Dan yang menurut saya paling menarik adalah ini nih, ikan air tawar paling mahal namanya maser. Kalau kita kan cuma bisa beli aja, tapi masyarakat sini hebat, mereka bisa nangkap kapan aja. Mantap. Memang susah-susah gampang cari ikan rame-rame, tapi yang keren adalah sistem gotong royong dan bagi hasilnya. Seberapapun hasil tangkapan, nantinya akan dikumpulkan jadi satu dan dibagi rata ke semua warga yang ikut. Kalau dulu acara mengalah ini sangat rutin bisa seminggu sekali, tapi seiring berjalannya waktu acara ini dibuat seperti lebih ke persaudaraan dan persahabatan juga, dan saya di sini merasa banget walaupun baru sekali datang ke sini. Terus jejak saya, jejak Bantul! Hanya diambil dan dimanfaatkan hasil ikannya saja, aliran sungai-sungai di ranah Minangkabau juga memiliki peran vital bagi persawahan. Khususnya di bagian hulu-hulu sungai, masyarakat memiliki cara khusus untuk mengairi sawah mereka yang letaknya lebih tinggi dari aliran sungai. Kalau mau masukin musim cocok tanam seperti ini, masyarakat Sijunjung punya kebiasaannya tersendiri. Salah satunya adalah untuk membuat atau memperbaiki kincir air. Kincir air bagi masyarakat Sijunjung memegang peran penting dalam siklus bercocok tanam padi. Tanpa adanya kincir air, bisa dipastikan puluhan bahkan ratusan hektar areal persawahan akan mengalami kekeringan. Step pertamanya adalah kita bersihin dulu nih sampah-sampah yang hanyut dengan aliran sungai. Kemudian nanti kita double check apa aja yang harus diganti. Selain tumpukan sampah, batuan sungai juga membuat pendangkalan di bagian bawah kincir air harus dibersihkan juga. Nah, ternyata sudah dibersihin tapi belum bersih-bersih banget karena harus diambilin semua sampah dari semua sisi. Nah, caranya adalah kita harus bikin kincirnya muter, didorong melawan aliran sungai, kemudian nanti kita lepaskan.
Sampah plastik, ranting, dan batang kayu biasanya menumpuk di bagian bawah kincir air saat terjadi banjir. Susah juga ternyata. Karena di bawah masih ada beberapa sampah yang mengendap dan pasirnya juga. Dan ini pentingnya nih teamwork nih. Coba Pak, berhenti bentar. 3, 2, 1, dorong Pak. Ayo. Kincirnya udah bisa muter juga. Sekarang giliran saya dan bapak-bapak untuk ngecek-ngecek nih apa aja yang harus diperbaikin. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jadi memang untuk membuat kincir air berputar tidak hanya bisa mengandalkan dorongan arus sungai saja. Kebersihan aliran sungai dan keseimbangan kincir juga harus sering diperiksa dan dibersihkan. Pak, ini apa aja yang harus diganti Pak? Yang harus diperbaiki ini ada kipasnya atau yang disebut selayannya. Ah, Ini yang harus diganti karena udah lapuk. boleh lihat Pak? Nah seperti ini, ya kan? Jadi kita harus ganti yang baru biar nanti lebih maksimal mendorong aliran airnya. Karena sudah menjadi warisan turun-temurun, jadi bahan kincir air di sini juga masih mengandalkan bahan-bahan dari alam. Selain mudah didapat, perawatannya juga tidak membutuhkan biaya besar. Bambu menjadi salah satu material utama dari kincir air. Selain sebagai kipas, tabung bambu juga nantinya akan menjadi corong atau wadah angkut air dari aliran sungai ke bak penampungan di bagian atas. Untuk kipasnya, bambu harus dibelah-belah dan yang dimanfaatkan adalah bagian yang kuat, yaitu kulit luarnya. Sekarang lagi bikin ganjelan untuk kipasnya. Ukuran bambu yang akan dijadikan kipas tentu harus sama dan seimbang dengan kincir. Nah, mumpung udah nebang bambu, sekarang sekalian bikin corong. Karena udah dibentuk seperti ini, tinggal dijebol dalamnya. Sedangkan untuk bagian corong, biasanya dipilih batang bambu bagian tengah atau yang paling lurus. Jadi nanti ketika corong atau tabung dipasang, air yang tertampung bisa banyak. Jadi prosesnya kita taruh ganjelannya dulu di tengah-tengah biar kuat. Selang-seling atas bawah seperti menganyam sepertinya Pak ya? Iya, iya. Oke. Meski terlihat sederhana dan mudah, tapi untuk membuat kincir berputar terus perlu perhitungan yang cermat juga. Selain susunan kipas harus kuat dan rapat, pemasangan corong juga harus seimbang. Karena jika berat sebelah akan membuat kincir gampang roboh. Oke, nah sekarang saya sama Bapak pingin pasangin tabungnya. Caranya adalah yang bagian sini kan tajam nih, kita sempilin ke celah-celah rotan. Udah Pak? Nah, udah masuk. Terus diikat pakai tali, tapi talinya juga natural banget dari akar. Kincir ini nantinya akan penuh berisi corong air saat semua sawah sudah masuk musim tanam. Saat ini memang baru dipasang beberapa corong karena baru untuk mengairi sawah supaya tetap basah. Ini udah terpasang semua corongnya. Biasa satu kincir ada berapa corongnya? Sisanya bisa 20-an tergantung dari airnya. Arus airnya harus kita lihat. Kalau seandainya kuat bisa banyak, tapi kalau seandainya sedikit takutnya nanti kincirnya keberatan. Nah, kalau kincir sudah bisa berputar, tinggal mengatur debit air yang mengalir ke arah kincir. Kincirnya udah mutar, tapi bakal lebih sempurna lagi kalau dikenain air arus deras. Tapi hari ini airnya kan nggak terlalu kencang-kencang banget. Makanya disiasatin sama Pak Jorong mau bikin
bendungan alami. Ya. Kita buka foto dulu. Di tahap terakhir dari kita benerin kincir air adalah benerin posisi kayu ini yang menjadi tadahan air yang keluar dari corong. Jarak antara bak kayu dan keluarnya air dari corong harus dijaga supaya air tidak banyak yang tumpah. Sedangkan bagian bak yang terhubung dengan pipa harus dibuat lebih rendah agar aliran air lancar. Salah satu keunggulan kincir air tradisional ini tentu saja bisa bekerja selama 24 jam. Kincir ini mampu mengairi semua dari pipa paralon gitu, hebat banget. Semoga masyarakat sini masa cocok tanamnya sukses ya Pak. Terima kasih loh Bapak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Saya mau coba Dari belakang ya. wah, woi, dapat sendiri. Sebenarnya nggak ada teknik khusus sih, walaupun emang harus hati-hati megangnya.